Di episode sebelumnya, Thorfinn menerima tantangan duel 1 lawan 1 melawan Hiludo. Thorfinn lalu masuk ke dalam hutan sendirian meninggalkan teman-temannya di pinggir sungai. Thorfinn sudah masuk cukup dalam dan Thorfinn mencoba berkonsentrasi dan merasakan hawa keberadaan Hiludo. Tapi Thorfinn hanya bisa merasakan hawa keberadaan hewan-hewan di sekitar sini. Thorfinn mencoba berteriak dan memanggil nama Hiludo. Dan teriakan Thorfinn ini cukup keras sampai bisa didengar Einar dan yang lainnya yang berada di dekat sungai. Omongan Thorfinn terus berlanjut. Thorfinn sendiri juga tahu kalau dia punya dosa besar kepada Hiludo dan keluarganya. Tapi semua itu tidak bisa dikembalikan lagi. Thorfinn sebenarnya ingin meminta maaf. Kalau ada sesuatu yang Thorfinn bisa lakukan, pasti Thorfinn akan melakukannya. Asalkan tidak diminta untuk mati. Karena Thorfinn masih punya sesuatu yang harus dicapai dan Thorfinn tidak boleh mati di tempat ini. Thorfinn tahu ini adalah permintaan yang egois, tapi Thorfinn ingin meminta waktu untuk menebus dosanya di masa lalu. Hiludo mendengar semua omongan Thorfinn, tapi nampaknya Hiludo tidak mau memberikan maaf kepada Thorfinn dengan mudah. Thorfinn lalu meminta teman-temannya untuk dibebaskan dari masalah ini karena mereka tidak ada hubungannya. Tapi tiba-tiba Thorfinn mendengar ada suara tembakan panah. Thorfinn masih tidak tahu dari mana asal panah itu ditembak, tapi sekilas Thorfinn melihat ada kilatan cahaya dari depan. Thorfinn langsung melompat ke samping. Alhasil panah ini tidak mengenai Thorfinn. Thorfinn akhirnya tahu posisi Hiludo saat ini. Dan sepertinya Thorfinn tidak punya pilihan lain selain melawan. Sementara Hiludo sadar posisinya sudah ketahuan, dan Hiludo langsung berpindah tempat. Thorfinn langsung berlari ke tempat Hiludo yang tadi, dan medan pertarungan mereka saat ini adalah tanah bersalju. Jadi sehebat apapun Hiludo bersembunyi pasti akan meninggalkan jejak. Dan juga panah yang Hiludo gunakan memiliki kelemahan yaitu waktu refillnya yang cukup lama. Butuh waktu kurang lebih 10 detik untuk mengisi ulang pelurunya. Dan dalam waktu 10 detik itu jika Thorfinn bisa memperkecil jarak, Thorfinn pasti bisa menangkap Hiludo. Thorfinn terus mengikuti jejak kakinya Hiludo, tapi jejak ini berhenti di tengah-tengah jalan. Dan Thorfinn baru sadar dia masuk ke dalam perangkapnya Hiludo. Thorfinn mencoba melindungi kepalanya dengan 2 tangan. Thorfinn mulai berjalan mundur tapi sialnya Thorfinn malah menarik tali jebakan. Seketika ada panah yang menancap di tangan kirinya Thorfinn. Tapi sekali lagi hal ini memberitahu lokasi Hiludo yang ada di kiri. Thorfinn mendekatinya tapi ternyata di sana hanya ada panah yang sudah ditinggalkan. Tiba-tiba Thorfinn mendengar ada suara tembakan lagi dan Thorfinn langsung melompat ke kanan. Kali ini tembakan Hiludo berasal dari belakang dan hampir saja mengenai Thorfinn. Thorfinn semakin terpojok dan Thorfinn sadar jika terus begini dia bisa mati. Sementara Hiludo terus mengawasi dari balik pohon. Hiludo melihat Thorfinn yang berlari menjauh dari dirinya. Rencana Thorfinn adalah memperlebar jarak. Dengan begitu akurasi panahnya akan semakin rendah. Dan jika Hiludo mendekat, itu akan menjadi kesempatan bagi Thorfinn untuk menyerang balik. Thorfinn masih percaya waktu refill panah itu adalah 10 detik. Dan Thorfinn yakin bisa menyerang Hiludo dengan rentang waktu sebanyak itu. Sementara itu di kapal, Mata Besar sedang tiduran dan menahan kesakitan. Mata Besar merasa tubuhnya semakin melemah, kepala pusing dan untuk bergerak saja sudah susah. Guthrie tidak paham kenapa Mata Besar bisa separah itu, padahal mereka semua makan sup daging beruang tadi, tapi hanya Mata Besar yang merasa kesakitan. Mata Besar juga bingung kenapa yang lainnya masih bisa tenang-tenang saja setelah memakan racun, dan Mata Besar ingat mereka membawa tanduk norwal yang konon katanya adalah obat yang sangat mujarab. Mata Besar langsung mengambil 1 tanduk norwal. Tapi Leif belum tahu bagaimana cara mengolahnya menjadi anti racun. Mungkin saja perlu pencampuran dengan bahan yang lain dan dengan proses yang cukup lama. Tapi Mata Besar tidak mau menunggu selama itu dan langsung menggigit tanduk ini.
Tapi tentu saja tanduk ini terlalu keras untuk dikunyah mentah-mentah. Einar meminta mata besar untuk tenang. Faktanya sekarang yang paling berada dalam bahaya adalah Thorfinn. Leif lalu bertanya ke Einar, apa Einar percaya kalau makanan tadi sudah diracuni? Einar sendiri masih tidak yakin. Einar masih menganggap Hilludo adalah orang yang baik dan tidak akan melakukan cara kotor seperti itu. Einar bertanya ke Leif apa ada cara untuk meyakinkan Hilludo kalau Thorfinn yang sekarang sudah berubah dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Leif menjawab, hati seseorang yang penuh kemarahan hanya bisa disembuhkan oleh hatinya sendiri. Mendengar ini membuat Einar yakin dan memberikan Karli kepada Gudrid. Einar berencana masuk ke dalam hutan dan membantu Thorfinn. Mata besar mencoba menghentikan Einar supaya tidak ikut campur. Mata besar tidak ingin sampai obat penawarnya dibuang Hilludo. Tapi Einar menganggap kalau perkara racun itu hanyalah gertakan semata. Akhirnya Einar masuk ke dalam hutan, dan tidak lama setelahnya Leif dan Gudrid juga ikut masuk ke dalam hutan. Jadinya sekarang mata besar tinggal di kapal bersama Karli. Sementara Thorfinn mencabut panah yang ada di tangan kirinya. Thorfinn menutupi lukanya dengan sobekan kain. Thorfinn menjilat panah itu dan memastikan apakah ada racun atau tidak. Tapi tidak ada reaksi apapun dan itu artinya panah ini tidak diberikan racun. Thorfinn sadar dia harus terus bergerak. Jika diam saja dia hanya akan menjadi sasaran empuk. Thorfinn bangkit dari duduknya tapi tiba-tiba Thorfinn melihat mayat orang-orang yang pernah dia bunuh muncul dari kegelapan. Dan Thorfinn hanya bisa memandanginya dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, nampak Hilludo yang masih memikirkan perkataan Thorfinn yang berjanji akan menebus dosanya di masa lalu. Tapi menurut Hilludo itu hanyalah omong kosong belaka. Dan jika mau menebus dosa, Thorfinn harus menghidupkan lagi keluarga Hilludo yang sudah mati. Tapi sudah pasti hal itu mustahil. Dan Hilludo tidak menerima penebusan dosa selain mengakhiri hidupnya Thorfinn sendiri. Sebelum lanjut, kita kembali ke masa lalu terlebih dulu. Beberapa hari sebelum penyerangan Askeladd ke desanya Hilludo. Ayah Hilludo ternyata adalah seorang pengrajin kayu. Dan hari itu dia melakukan aktivitas pengrajin kayu seperti biasanya. Tapi saat memotong kayu, tiba-tiba kayu itu tersangkut dan tidak bisa dibelah. Mereka tidak bisa memperbaikinya, jadi Hrothgar berencana memanggil Hilludo. Ternyata Hilludo adalah seorang perancang mesin. Setelah sampai di rumah, Hrothgar melihat Hilludo yang sedang menggambar sesuatu di kertas. Dan Hrothgar menjelaskan masalah mesin potong kayu tadi kepada Hilludo. Menurut Hilludo, mesin itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi wajar saja jika mesin itu mengalami kerusakan. Mereka lalu kembali ke tempat potong kayu. Dan setelah Hilludo cek, ternyata ada salah satu bagian mesin itu yang longgar dan kepanasan. Hilludo punya solusi untuk masalah ini, tapi sepertinya benda itu sulit untuk dibuat. Setelahnya mereka kembali ke rumah. Ternyata yang Hilludo ingin buat adalah biring atau yang biasa kita kenal dengan laker. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara membuat bola biring yang ukurannya sama persis. Akhirnya sampai sore mereka terus membahas seputar mesin. Sampai makan malam pun mereka masih membicarakan mesin. Ibunya Hilludo bertanya ke Hrothgar kenapa tidak membicarakan topik yang lain saat makan malam. Padahal ada sesuatu yang penting. Hrothgar merasa obrolan mereka juga penting karena untuk kemajuan bengkel. Dan semua itu demi keluarga mereka juga. Tapi ibunya Hilludo mengingatkan kalau Hilludo sekarang sudah berusia 13 tahun. Tapi Hilludo belum bisa memasak sama sekali. Ibunya Hilludo khawatir bagaimana masa depan Hilludo nantinya. Menurut adiknya Hilludo, kakaknya ini sebenarnya lumayan cantik. Tapi sayang sekali Hilludo tidak mau dandan dan tidak peduli dengan penampilan. Adiknya Hilludo menyuruh Hilludo cukur rambut, tapi Hilludo tidak mau. Lagi pula Hilludo juga tidak berniat untuk menikah.
Dan anehnya ternyata Hrafkel setuju-setuju saja jika Hiludo tidak menikah. Menurut Hrafkel, anaknya ini punya bakat untuk membuat peralatan. Dia berbeda dari orang biasa, dan Hrafkel ingin membiarkan Hiludo melakukan apa yang Hiludo ingin lakukan. Wajah Hiludo sangat merah setelah ayahnya berkata demikian. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah ini, dan ibunya Hiludo yang membukakan pintu. Tapi ternyata yang muncul adalah prajurit bersenjata, dan prajurit ini langsung menusuk perut ibunya Hiludo dengan tombak. Ibunya Hiludo terluka parah dan langsung tergeletak di lantai. Setelahnya prajurit ini masuk bersama dua temannya. Hrafkel tahu ini adalah masalah besar, dan dia langsung mengambil palu besar untuk melindungi keluarganya. Hrafkel menyuruh kedua anaknya pergi lewat pintu belakang. Setelahnya, Hrafkel langsung menyerang tiga prajurit ini sendirian. Sementara itu di luar ternyata sudah terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Banyak sekali rumah yang dibakar. Bahkan bengkel Hrafkel juga ikut dibakar. Setelah beberapa saat, Askeladd mendapatkan laporan kalau Hrafkel berhasil kabur. Ternyata Hrafkel berhasil membunuh dua prajurit tadi, dan satu yang tersisa kembali dan melaporkan kepada Askeladd. Di sisi lain, Hiludo sudah berlari cukup jauh, tapi di tengah jalan dia terpisah dari adiknya. Sekarang Hiludo sudah mulai kehabisan nafas dan berhenti sejenak di bawah pohon besar, dan Hiludo hanya bisa melihat desanya yang sudah penuh dengan kobaran api. Hiludo mulai mendengar suara pengejar, dan tiba-tiba ada orang yang menyekap Hiludo dari belakang. Ternyata itu adalah Hrafkel. Hiludo memberitahu ayahnya kalau adiknya menghilang, jadi mereka harus mencarinya secepatnya. Tapi Hrafkel nampaknya sudah tahu apa yang terjadi. Hrafkel langsung memeluk Hiludo dan Hrafkel berkata, "Suatu saat kau pasti merasa marah dan benci dengan semua ini, tapi ayah minta untuk memaafkan semuanya. Jika kamu bisa memaafkan, kamu juga akan dimaafkan." Hiludo masih tidak paham apa yang ayahnya katakan. Tapi tiba-tiba muncul seorang prajurit muda dan itu adalah Thorfinn. Hrafkel kembali mengambil palu besarnya untuk melawan Thorfinn. Hrafkel bertanya siapa dalang di balik penyerangan ini, Floki atau Raja Sweyn. Tapi Thorfinn tidak tahu informasi itu dan Thorfinn juga tidak peduli. Baginya saat ini hanyalah menjalankan perintah Askeladd. Hrafkel tidak merasakan hawa kehadiran manusia lain di sekitar sini. Jadi jika Hrafkel bisa mengalahkan Thorfinn, dia bisa kabur dari sini bersama Hiludo. Hrafkel maju ke depan dan mengayunkan palunya ke arah kepala Thorfinn. Tapi Thorfinn bisa menghindarinya dan langsung membalas dengan tusukan belati di lehernya Hrafkel. Hrafkel menjadi susah bernafas dan seketika langsung pingsan. Hiludo hanya bisa diam melihat ayahnya dibunuh di depan mata. Hiludo bertanya ke Thorfinn kenapa Thorfinn membunuh Hrafkel. Apa Hrafkel punya dosa kepada Thorfinn? Thorfinn menyuruh Hiludo untuk diam, dan Thorfinn tidak punya urusan selain dengan Hrafkel. Tapi Hiludo tidak segera kabur dan masih bengong melihat ayahnya yang tergeletak di tanah. Thorfinn sekali lagi menyuruh Hiludo untuk pergi karena sebentar lagi para pengejar akan datang. Hiludo masih saja diam dan Hiludo bertanya kenapa keluarganya harus dibunuh. Thorfinn berkata kalau ini adalah perburuan. Sudah sebuah kewajaran bagi yang kuat untuk memburu yang lemah. Seperti itulah cara kerja dunia ini. Keluargamu lemah jadinya kami memburu kalian. Aku adalah pemburu dan kau yang diburu. Hanya itu saja. Hiludo masih mencerna apa maksud perkataan Thorfinn tadi. Tapi semakin lama Hiludo di sini, tiba-tiba anak buah Askeladd sudah menemukan tempat ini. Hiludo masih saja bengong dan Thorfinn langsung menampar Hiludo. Akhirnya Hiludo sadar dan Thorfinn menyuruh Hiludo pergi menjauh dari sini. Dan Thorfinn meminta Hiludo untuk tetap hidup. Akhirnya Hiludo mulai berlari menjauh, tapi anak buah Askeladd langsung mengejar Hiludo. Hiludo merasa dirinya menjadi target buruan selanjutnya. Dan Hiludo marah kepada dirinya sendiri karena begitu lemah.
Tapi tanpa sadar Hiludo malah kehilangan pijakan dan langsung terjatuh ke jurang. Para pengejar yang mengetahuinya tidak berniat mengejar sampai ke bawah. Jadinya mereka kembali ke tempatnya Thorfinn. Thorfinn menyalahkan Hiludo sendiri karena tidak segera kabur dari awal. Sementara Hiludo terjatuh sangat dalam ke dalam jurang. Hiludo akhirnya pingsan, dan dalam tidurnya dia masih memikirkan perkataan Thorfinn tentang perburuan tadi. Hiludo sangat marah dan Hiludo tidak ingin memaafkan semua orang yang sudah membunuh keluarganya. Terlebih lagi Thorfinn yang sudah membunuh ayahnya. Setelah sekian lama akhirnya Hiludo bangun. Terlihat dia sudah mendapatkan pertolongan dan dia sekarang berada di sebuah rumah di tengah hutan. Dan Hiludo juga baru sadar kalau kakinya patah karena jatuh dari jurang semalam. Dan juga mata kanannya yang mendapatkan luka cukup serius. Setelah melihat-lihat cukup lama, tiba-tiba ada pria tua yang muncul dari hutan. Dan Hiludo takut jika orang ini akan melukainya. Tapi dugaan Hiludo salah. Pria tua ini adalah orang yang menolong Hiludo dari jurang. Dan di sini adalah rumahnya. Hiludo memanggil pria ini dengan sebutan Master. Jadi mari kita sebut juga pria tua ini dengan sebutan Master. Master menyuruh Hiludo untuk istirahat dulu. Dan setelahnya Master memasak daging beruang yang dia tangkap beberapa hari lalu. Di saat masak ini Hiludo menceritakan semua yang sudah terjadi. Dan Master ikut bersimpati atas apa yang terjadi di desanya Hiludo. Akhirnya masakan Master sudah matang. Tapi sebenarnya Hiludo masih enggan untuk makan. Tapi Master terus memaksa Hiludo untuk makan. Dan di saat makan ini Hiludo melihat ada kulit beruang yang diikat dengan batang pohon. Hiludo bertanya apa beruang ini adalah tangkapan Master sendiri. Tapi Master tidak mau mengakuinya secara terang-terangan kalau dia yang membunuh beruang ini. Di saat inilah Hiludo melihat panah yang digunakan Master untuk pertama kalinya. Hiludo sangat yakin ini adalah panah untuk membunuh beruang. Tapi Master tidak mau banyak berkomentar dan Master menyuruh Hiludo untuk istirahat. Dan setelah Hiludo pulih, Master berencana memanggil orang-orang dari desa sebelah. Tapi Hiludo tidak mau pergi dan Hiludo malah meminta Master untuk mengajarinya cara menjadi pemburu. Dan sebagai gantinya, Hiludo berjanji akan mengurus pekerjaan rumah. Waktu berlalu dan sekarang Hiludo menjadi muridnya Master. Setelah recovery cukup lama, kaki Hild akhirnya sudah sembuh. Tapi mata kanan Hiludo mengalami luka permanen. Suatu hari Master mengajak Hiludo menaiki bukit. Dan terlihat kecepatan berjalan Hiludo sangat jauh dibandingkan Master. Hiludo tertinggal sekitar 100 meter di belakang Master. Dan jangan lupa kalau mereka berjalan di atas tumpukan salju. Akhirnya Master sudah sampai di puncak dan setelah beberapa saat Hiludo juga sampai di situ. Master mengomentari rambut panjang Hiludo yang menutupi mata dan telinga. Setelahnya Hiludo memakai bandana supaya rambutnya tidak menutupi. Master menyuruh Hiludo menganalisa tempat ini. Hiludo menemukan ada jejak kaki rusa di sini. Hiludo berkata jumlahnya ada 4. Tapi menurut Master aslinya hanya ada 3. Master menyuruh Hiludo untuk lebih konsentrasi. Dan Hiludo berusaha lebih konsentrasi lagi. Mereka akhirnya menemukan beberapa kelinci di sini. Hiludo mencoba memanahnya tapi tembakannya tidak akurat dan kelinci ini berhasil kabur. Master mengingatkan lagi untuk selalu konsentrasi. Setelah selesai berburu, Hiludo pergi ke pasar dan menemui pengrajin di sini. Ternyata Hiludo mengambilkan pesanan Master berupa 60 mata panah. Dan Hiludo membayarnya dengan kulit beruang. Ini adalah pertama kalinya pengrajin ini melihat wanita yang menjadi pemburu. Dan menurutnya wanita zaman sekarang menjadi semakin aneh-aneh. Hiludo lantas kembali ke gunung dan terus berlatih menggunakan panah. Tapi tidak ada satupun panah yang mengenai target. Hiludo cukup kesal dan Master menyuruh Hiludo latihan menembak 100 kali lagi. Setelah itu Hiludo harus menyiapkan masakan. Hiludo terus berlatih memanah.
Tapi dari 100 tembakan itu tidak ada satupun yang mengenai target. Akhirnya berminggu-minggu berlalu dan Hiludo masih terus berlatih memanah. Dan akhirnya setelah perjuangan tanpa henti, Hiludo akhirnya bisa mengenai target dengan sempurna. Tapi Hiludo belum puas hanya dengan itu. Hiludo bertanya apa panah kecil ini bisa untuk membunuh beruang. Dan sudah pasti itu belum cukup. Hiludo melihat panahnya Master dan ternyata panah ini bentuknya berbeda dari panah biasa. Bahkan pelurunya saja juga lebih kuat. Hiludo mencoba memakainya dan Hiludo berhasil mengenai target dengan sempurna. Bahkan papan target itu sampai hancur. Hiludo merasa ini adalah alat yang sempurna untuk membunuh beruang. Tapi sebelum itu, Master menyuruh Hiludo mengisi ulang pelurunya. Letakkan di tanah dan tarik talinya dengan 2 tangan. Hiludo benar mencobanya dan ternyata tali panah itu sangat sulit ditarik. Master berkata menarik tali itu membutuhkan kekuatan yang besar dan wanita akan sulit untuk menggunakannya. Jadi Master meminta Hiludo untuk menyerah saja. Tapi Hiludo tidak mau menyerah begitu saja dan Hiludo berniat membuat replika panah ini tapi dengan versi yang lebih mudah untuk diisi ulang. Hiludo lalu menggambar rancangan untuk panahnya. Dan ini adalah keahlian Hiludo sejak dulu. Hiludo sudah paham bahan-bahan apa saja yang dia butuhkan. Tapi tetap saja dia harus mencari bantuan dari pengrajin di pasar. Tapi yang menjadi masalah adalah Hiludo yang tidak punya uang untuk membeli semua keperluannya. Setelahnya, Master menyuruh Hiludo membeli persediaan kayu dan tepung untuk 1 bulan. Tapi entah kenapa Master memberikan kulit beruang sangat banyak. Padahal sebenarnya 1 kulit beruang saja sudah cukup. Master berkata kembaliannya bisa Hiludo gunakan untuk apa saja. Dan Hiludo menerimanya dengan senang hati. Setelahnya Hiludo pergi ke pasar untuk belanja. Setelah selesai berbelanja, Hiludo menemui pengrajin sambil membawa blueprint apa saja yang harus dibuat. Dan akhirnya pengrajin ini menerimanya walaupun ini adalah pesanan yang cukup sulit. Setelah beberapa kali perbaikan, akhirnya panah Hiludo sudah jadi. Dan Hiludo bisa menggunakannya dengan sangat-sangat baik. Suatu malam Master mengajak Hiludo berburu beruang. Master berkata ada beruang jantan berusia 5 tahun di lereng bukit ini. Hiludo masih saja kagum dengan kemampuan Master untuk memahami hutan di sini. Menurut Hiludo, kemampuan Master sudah seperti kekuatan supranatural. Padahal itu aslinya adalah hasil latihan selama bertahun-tahun. Dan Master juga sadar kalau kemampuannya sudah banyak berkurang dimakan usia. Master sudah melihat akhir hidupnya yang sudah dekat. Dan mungkin saja malam ini akan menjadi malam terakhir Master untuk memburu beruang. Tapi Hiludo tidak percaya Master akan terbunuh semudah itu. Master memberitahu Hiludo untuk membuang dendam di dalam hati. Karena hal itu hanya akan mengaburkan mata dan telinga saat berada di hutan. Dan hasilnya Hiludo akan susah untuk memahami hutan secara maksimal. Dan sekali lagi Master meminta Hild untuk membuang semua dendam yang ada di hatinya Hild. Setelahnya Master mengajak turun ke bawah untuk memulai perburuan. Tapi perburuan ini tidak berjalan sesuai rencana dan setelah Hiludo periksa, ternyata Master sudah dibunuh seekor beruang. Hiludo masih tidak percaya Master benar-benar tewas dibunuh beruang. Dan Hiludo ingat perkataan Master untuk membuang dendam dari dalam hati. Tapi Hiludo tidak bisa melakukannya dan Hiludo melihat beruang ini seperti Thorfinn yang sudah membunuh ayahnya. Hiludo sudah sangat diselimuti emosi dan Hiludo bertekad akan membunuh beruang ini dan juga Thorfinn. Dan pada akhirnya Hiludo berhasil membunuh beruang ini. Flashback akhirnya selesai dan kita kembali ke waktu yang sekarang. Thorfinn belum menemukan lokasi Hiludo bersembunyi, dan Thorfinn paham dia tidak bisa terus-terusan mengikuti jejak palsu yang Hiludo tinggalkan. Tapi Thorfinn juga tidak bisa terlalu lama karena teman-temannya sudah keracunan. Tiba-tiba Thorfinn malah mendengar suara Einar di dekat sini.
Thorfinn bingung kenapa Einar malah menyusul ke sini, dan Thorfinn takut Hiludo akan langsung membuang obat penawarnya. Sementara Hiludo sendiri bingung rencana apa yang Thorfinn lakukan. Tapi dari yang Hiludo lihat, Einar dan Thorfinn tidak bergerak dengan teratur. Jadi Hiludo yakin Einar hanya masuk seenaknya. Hiludo berniat menembak Einar duluan supaya tidak mengganggu. Tapi tiba-tiba Thorfinn keluar dari persembunyian dan maju dengan terang-terangan. Tentu taktik ini Thorfinn lakukan supaya Einar tidak menjadi sasaran. Hiludo senang melihat Thorfinn mempercepat pertarungan ini. Dan Thorfinn sendiri sudah sangat siap menerima serangan Hiludo. Tiba-tiba ada panah dari depan dan Thorfinn berhasil menghindarinya. Akhirnya posisi Hiludo ditemukan dan Thorfinn langsung berlari ke sana. Tapi Hiludo hanya diam saja di tempat dan tidak berusaha bersembunyi. Thorfinn bingung kenapa Hiludo tidak mencoba mengisi ulang panahnya. Thorfinn takut ini adalah jebakan, tapi Thorfinn tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Thorfinn semakin mendekat dan Hiludo sudah siap untuk menyerang balik. Dan setelah jaraknya tepat, Hiludo langsung mengganti panahnya. Dan dengan panah modifikasi ini, Hiludo hanya butuh waktu 2-3 detik saja untuk mengisi ulang panah ini. Dan Thorfinn sudah terlanjur masuk ke dalam jarak tembak. Thorfinn mencoba mundur, tapi tembakan Hiludo sudah lebih dulu melubangi kaki kirinya Thorfinn. Thorfinn kehilangan keseimbangan, tapi Thorfinn berusaha berdiri lagi dengan kaki kanan. Tapi lagi-lagi Hiludo bisa mengisi ulang panahnya dengan sangat cepat dan akhirnya kedua kaki Thorfinn tidak bisa bergerak karena terkena banyak tembakan panah. Thorfinn tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah dengan kondisinya saat ini. Hiludo berkata, "Ini adalah perburuan. Wajar jika yang kuat memburu yang lemah. Kau sangat lemah jadi pantas untuk diburu." Akhirnya Hiludo berhasil membalas perkataan Thorfinn di masa lalu. Hiludo sekarang bersiap melakukan serangan pamungkas. Tapi tiba-tiba Einar sampai di sini dan menyuruh Hiludo untuk tidak membunuh Thorfinn. Tidak berselang lama, Gudrid dan Leif juga sudah sampai di sini. Einar masih mencoba membujuk Hiludo, tapi Hiludo tidak peduli dengan segala argumen. Sementara Thorfinn sendiri merasakan tubuhnya sangat berat karena ditarik oleh mayat-mayat orang yang dia bunuh. Tidak berselang lama, mata besar juga sudah sampai di sini. Dia beralasan kalau dia adalah orang pertama yang harus minum obat penawarnya. Einar berkata ke Hiludo kalau membunuh orang lain adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan. Einar sudah sangat sering melihat Thorfinn yang mimpi buruk karena dosanya di masa lalu. Dan Einar tidak ingin Hiludo juga mengalami hal yang sama. Tapi Hiludo sekarang malah mengarahkan panahnya ke arah Einar. Hiludo berkata kalau para prajurit pembunuh itu lebih rendah dari sampah. Dan Hiludo lebih ragu membunuh beruang daripada untuk membunuh Thorfinn. Gudrid menjelaskan ke Hiludo kalau Thorfinn itu adalah orang yang baik. Gudrid juga tahu kalau kebanyakan pria itu sangat brutal dan seenaknya sendiri. Tapi Gudrid yakin Thorfinn ini berbeda. Artinya Thorfinn mau merawat Karli dengan sepenuh hati walaupun Karli bukan anaknya Thorfinn. Bahkan Thorfinn juga bisa mengganti popoknya Karli. Gudrid tidak tahu seperti apa masa lalunya Thorfinn. Tapi Gudrid yakin Thorfinn yang sekarang adalah orang yang baik. Seketika Karli langsung menangis. Dan menurut Gudrid ini adalah permintaan dari Karli kepada Hiludo untuk tidak membunuh Thorfinn. Sekali lagi Einar menyuruh Hiludo untuk mengikhlaskan keluarganya. Walaupun Thorfinn mati, tapi keluarga Hiludo tidak akan bisa kembali. Mendengar ini membuat Hiludo semakin marah. Mata besar melihat ini adalah kesempatan, dan mata besar berkata, Karli menangis adalah karena dia tadi memakan racun, dan Karli baru akan diam setelah mendapatkan penawarnya. Hiludo tidak menjawab apapun dan langsung membuang obat penawarnya. Mata besar panik dan langsung berlari mengejar obat itu. Hiludo sekali lagi mengarahkan panahnya kepada Thorfinn. Hiludo tidak peduli kalau Thorfinn sudah berubah.
Kalau semua orang bisa melupakan masa lalunya semudah itu, berarti dunia ini adalah tempat berlindung untuk para pembunuh. Jika Thorfinn tidak mati, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian keluarga Hilludo? Thorfinn merasa dirinya tidak pantas jika hanya meminta maaf. Tapi Thorfinn meminta satu hal. Thorfinn meminta waktu untuk menebus semua dosa-dosanya. Dan setelah penebusan dosa ini selesai, Thorfinn rela jika dia harus mati di tangan Hilludo. Tapi Hilludo tidak peduli apa yang Thorfinn inginkan dan langsung menembakkan panahnya. Di saat yang sama, Einar mendorong tubuhnya Thorfinn menghindari panah ini. Tapi Einar dan Thorfinn kaget karena tidak ada panah di sekitar mereka. Dan ternyata panahnya Hilludo malah terbang ke langit. Ternyata arwah Hrafkel datang dan menghentikan Hilludo membunuh Thorfinn. Tidak hanya Hrafkel, tapi arwah Master juga ikut menahan Hilludo supaya tidak membunuh Thorfinn. Hilludo masih kaget kenapa arwah ayahnya dan Master tiba-tiba muncul di sini. Dan Hilludo mendengar dengan sangat jelas kalau mereka berdua meminta Hilludo untuk memaafkan Thorfinn. Seketika Hilludo terdiam dan tidak tahu harus melakukan apa. Hilludo yang masih dibalut emosi bertanya ke Thorfinn cara apa yang akan Thorfinn lakukan untuk menebus semua dosa-dosanya. Thorfinn menceritakan ambisinya untuk membangun Vinland, sebuah negeri yang damai dan jauh dari peperangan. Hilludo merasa tempat itu tidak masuk akal. Terlebih lagi, keluarganya juga tidak akan kembali lagi jika tempat itu berhasil dibangun. Dan Hilludo yakin itu bukanlah sebuah penebusan dosa. Thorfinn tidak bisa menjawab apa-apa karena memang dia tidak bisa menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Tapi sepertinya Hilludo sudah mulai melunak. Dan Hilludo menyuruh Thorfinn untuk mencoba membangun Vinland. Hilludo ingin melihat apakah Thorfinn memang bisa menghilangkan dendamnya atau tidak. Tapi Hilludo mengingatkan lagi kalau pertempuran ini dialah pemenangnya. Dan nyawa Thorfinn sekarang ada di tangan Hilludo. Hilludo akan terus mengawasi Thorfinn. Dan jika Hilludo merasa Thorfinn melakukan kesalahan, Hilludo tidak akan segan untuk membunuh Thorfinn. Thorfinn berterima kasih karena sudah diampuni. Dan Thorfinn berjanji akan membangun Vinland dengan sepenuh hati. Sepertinya Thorfinn sudah kehilangan terlalu banyak darah dan Thorfinn langsung pingsan. Semua orang mulai mendekati Thorfinn, sementara Hilludo masih mencoba meredakan amarahnya. Hilludo berkata ke ayahnya dan Master kalau dia belum bisa memaafkan Thorfinn. Tapi untuk sekarang Hilludo akan menuruti permintaan mereka berdua. Akhirnya pertarungan ini berakhir dengan Hilludo keluar sebagai pemenangnya. Tapi keajaiban terjadi dan Thorfinn tidak jadi terbunuh. Apakah Thorfinn bisa bangkit lagi dari luka pertarungan ini? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.